Di balik kisah cinta yang tampak biasa, tersembunyi sisi gelap yang membawa pada tragedi tak terduga. Ketika kepercayaan disalahgunakan dan emosi dibiarkan menguasai, bahkan hubungan pengenceritan bisa berubah menjadi mimpi buruk. Apa yang terjadi ketika uang, cinta, dan pengkhianatan bertemu di ujung balok kayu? Temukan bagaimana keputusasaan dan kemarahan dapat menghancurkan segalanya dalam sekejap, meninggalkan luka yang tak hanya dalam hati. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Seorang wanita bernama Sandra, wanita berusia 38 tahun, adalah seorang janda yang telah dikaruniai 4 orang anak. Pada awalnya, Sandra tinggal di Manado bersama mantan suaminya. Namun, setelah perceraiannya pada tahun 2014, ia memutuskan untuk kembali ke Batam dan tinggal bersama keluarganya di perumahan Laguna Raya, Sagulung, Batam. Dalam kesehariannya, Sandra bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kredit barang elektronik yang dikenal dengan nama Prioritas. Pada malam Senin, tanggal 25 April, sekitar pukul 11.30 malam, Sandra berpamitan kepada keluarganya untuk menjemput sejumlah uang di Merlion setelah menerima telepon dari seseorang. Ibunya sempat menasihati agar Sandra tidak keluar rumah karena malam sudah larut. Namun Sandra bersikeras untuk tetap pergi. Ia pun berangkat mengendarai sepeda motor Suzuki Next berwarna hijau menuju Merlion. Namun, hingga malam semakin larut, Sandra tak kunjung pulang. Keluarganya mulai khawatir dan mencoba menghubunginya melalui ponsel. Namun panggilan tersebut tidak tersambung, seolah-olah ponselnya telah dimatikan. Hingga pagi hari tiba, Sandra belum juga pulang ke rumah. Keluarga yang semakin cemas akhirnya melaporkan hilangnya Sandra kepada pihak kepolisian. Selain itu, mereka juga mengumumkan kejadian ini melalui medsos dengan harapan ada seseorang yang mengetahui keberadaan Sandra. Sayangnya, upaya ini tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya, pada hari Sabtu, tanggal 30 April tahun 2016, 5 hari setelah Sandra dinyatakan hilang, warga yang melintas di depan gedung Balai Kesehatan mencium bau yang menyengat. Mereka yang curiga akan sumber bau tersebut segera melapor kepada pihak kepolisian. Polisi yang datang ke tempat kejadian segera menyusuri lahan kosong di depan gedung tersebut. Di sana, mereka menemukan jenazah jasad yang telah membengkak. Penemuan tersebut mengenakan baju tidur berwarna pink dan hanya memakai celana dalam, yang ternyata sama dengan pakaian yang dikenakan Sandra saat terakhir kali dilihat oleh keluarganya. Polisi segera mengevakuasi penemuan tersebut dan memberitahu keluarga Sandra untuk datang dan membantu proses identifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi oleh pihak keluarga, akhirnya dipastikan bahwa penemuan tersebut memang benar adalah Sandra. Hasil otopsi menunjukkan adanya hujaman. Selain itu, ditemukan pula bahwa Sandra telah mengalami kenceritan sebelum kematiannya. Pihak kepolisian segera bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa para saksi di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, guna mengungkap pelaku di balik peristiwa ini. Dari keterangan dari para saksi, polisi mendapatkan satu petunjuk yang sangat penting terkait kasus ini. Sepeda motor Suzuki Next berwarna hijau milik Sandra yang tidak ditemukan di lokasi kejadian menunjukkan bahwa kendaraan tersebut kemungkinan telah dibawa kabur oleh pelaku. Pada hari Sabtu, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan motor tersebut yang ditemukan di sebuah kos-kosan di Kampung Bintang, Batu Aji. Diketahui bahwa motor tersebut dibawa oleh seorang pria bernama Kevin Sioskanis pada hari Selasa sebelumnya. Namun, setelah itu, Kevin tidak lagi terlihat di kos-kosan tersebut. Kevin adalah seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur, NTT, yang bekerja sebagai buruh bangunan di Batam. Ia baru saja menetap di kos-kosan di Kampung Bintang selama 1 bulan sebelum kejadian. Menyadari betapa pentingnya petunjuk ini, polisi segera bertindak cepat. Mereka mendapatkan informasi bahwa Kevin telah menyeberang ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada hari Selasa setelah meninggalkan motor tersebut di kos-kosannya. Hanya dalam waktu 24 jam sejak penemuan Sandra, polisi berhasil menangkap Kevin pada hari Minggu, tanggal 1 Mei di perumahan Palem Emas, Batu Lima Atas, Tanjung Pinang. Saat penangkapan, Kevin mencoba melawan dan berusaha melarikan diri, sehingga polisi terpaksa mengedor kakinya untuk menghentikan aksinya. Adapun motif Kevin dalam mengakhiri Sandra akhirnya terungkap. Ternyata, Kevin memiliki hubungan spesial dengan Sandra yang telah terjalin sejak awal tahun 2015.
Meskipun hubungan ini tidak diketahui oleh banyak orang, pertemuan pertama mereka terjadi saat Kevin masih mengontrak di kawasan Sagulung yang berdekatan dengan tempat tinggal Sandra. Kevin tertarik kepada Sandra karena meskipun Sandra sudah memiliki 4 anak, penampilannya tetap terjaga dengan baik, kulitnya putih bersih, dan masih terlihat menarik. Ketertarikan Kevin semakin kuat setelah mengetahui bahwa Sandra adalah seorang janda. Dalam pengakuannya, Kevin menjelaskan bahwa selama mereka berpacaran, hubungan mereka tidak melibatkan hal-hal yang aneh. Kevin menunjukkan keseriusannya dengan menitipkan uang sebesar 14 juta rupiah kepada Sandra untuk ditabung. Uang tersebut merupakan hasil kerja keras Kevin sebagai buruh bangunan dan pekerja di galangan kapal di daerah Unjang. Pada hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2016, Kevin menerima kabar dari kampung halamannya bahwa ibunya sedang sakit. Kevin berpikir ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan Sandra kepada keluarganya sekaligus menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kevin kemudian menelepon Sandra dan meminta uang 14 juta rupiah yang ia titipkan untuk membeli 2 tiket agar mereka bisa pergi bersama ke NTT dan bertemu dengan keluarganya. Sandra menyetujui permintaan tersebut dan mereka pun berjanji untuk bertemu pada malam berikutnya. Namun, saat mereka bertemu pada Senin malam, tanggal 25 April di sekitar perumahan Devin Marina City, Kecamatan Sekupang, ketika Kevin menanyakan tentang uang tersebut, Sandra mengaku bahwa uang itu telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa tersisa sedikit pun. Mendengar pengakuan Sandra, Kevin sangat terkejut dan terperangah. Kevin merasa sangat terpukul ketika menyadari bahwa perempuan yang selama ini dicintainya justru menggelapkan hasil jerih payahnya sebagai buruh bangunan. Kepalanya memuncak, dan ia pun meluapkan kekesalannya dengan kata-kata kasar, tak menyangka bahwa Sandra bisa berlaku setega itu. Sandra, menyadari emosi Kevin yang meluap-luap, mencoba untuk menenangkannya dengan menawarkan sebuah solusi. Solusi yang diajukan Sandra ternyata berhasil meredakan emosi Kevin. Solusi tersebut adalah ajakan untuk berkencerit. Kevin yang sedang dilanda emosi akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Mereka lalu pergi ke sebuah gubuk kosong di lahan proyek dekat perumahan untuk berkencerit. Setelah itu selesai, Kevin merasa pikirannya mulai kembali jernih, dan ia kembali mengangkat pembicaraan tentang uang 14 juta rupiah yang telah hilang. Namun, tak disangka, Sandra justru meremehkan masalah tersebut dengan mengatakan bahwa hutang itu seolah-olah telah lunas. Kata-kata Sandra yang dianggap meremehkan membuat isi kepala Kevin kembali memuncak, dan secara spontan dia menghilangkan napas Sandra. Setelah itu, Kevin mengambil perhiasan dan telepon seluler milik Sandra, kemudian menaiki sepeda motor Suzuki Next milik Sandra dan kembali ke kos-kosannya. Keesokan harinya, Kevin langsung pergi ke pelabuhan feri Punggur dan menyeberang ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, muncul pertanyaan yang saya cari tidak ketemu, yaitu apa pasal-pasal hukum yang diterapkan pada Kevin dalam kasus ini? Jika kalian tahu, silahkan komennya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga emosi dan kebijaksanaan dalam hubungan, terutama terkait kepercayaan dan keuangan. Menitipkan uang atau aset kepada pasangan tanpa ikatan resmi bisa menimbulkan risiko besar, terutama jika hubungan berakhir buruk. Selain itu, pengendalian diri sangat penting dalam menghadapi konflik, karena emosi yang tidak terkendali dapat membawa pada tindakan yang sangat merugikan. Kehati-hatian dan sikap bijak adalah kunci dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan dalam hubungan.